Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang materi sejarah Indonesia di semester 3. Untuk bahasan kali ini kita akan bahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa atau kolonialisme bangsa Barat. Materinya adalah yang pertama, kita bahas tentang apa itu gerakan daerah, ciri-cirinya apa. Yang kedua, perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, Spanyol, VOC, dan terakhir ada ke Hindia Belanda. Sebenarnya Hindia Belanda 1 dan 2 sama aja ya. Seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa semenjak adanya penjelajahan samudra hingga nanti banyaknya bangsa asing yang menanamkan kekuasaannya di Indonesia dan kebijakan-kebijakan lainnya, sehingga nanti timbullah perlawanan atau respon yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, respon ini itu bentuknya dengan cara perlawanan, karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, VOC, dan Hindia Belanda itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya juga, bahwa di antara kekuasaan VOC dan Hindia Belanda ini terdapat dua kekuasaan yang berada di Indonesia, yaitu kekuasaan Prancis di bawah pimpinan Herman William Daendels dan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Nah, di sini tidak akan dibahas secara mendalam tentang perlawanan terhadap bangsa Inggris dan Prancis, karena memang selang waktunya memang tidak terlalu lama. Walaupun sebenarnya ada juga bangsa Indonesia yang melawan terhadap pemerintahan tersebut. Seperti contohnya yang dilakukan oleh perlawanan Pangeran Cornel, yaitu Bupati Sumedang yang melawan Herman William Daendels yang menentang tentang kebijakan pembangunan Jalan Raya Pos. Mungkin kalau kalian pernah melewati Jalan Cadas Pangeran di antara Sumedang dan Bandung, ada patung yang menandakan antara Herman William Daendels dan Pangeran Cornel yang sedang berjabat tangan. Kalau Pangeran Cornel itu jabat tangannya pakai tangan kiri, tapi kalau si Daendels itu pakai tangan kanan. Nah, itu merupakan simbol perlawanan masyarakat Sumedang terhadap Herman William Daendels. Oke, bahasan yang pertama kita bahas tentang gerakan daerah. Perlawanan di Indonesia, perlawanan terhadap kolonialisme itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan gerakan daerah dan ada juga yang disebut dengan gerakan nasional. Kalau gerakan daerah ini terjadi secara periode itu sebelum abad 20 atau tahun 1900-an. Jadi perlawanan atau gerakan daerah ini itu terjadi tahun 1800-an atau 1700-an atau tahun 1600-an. Sedangkan kalau untuk yang gerakan nasional itu sudah tahun 1900-an. Bahkan ciri gerakannya pun berbeda. Kalau untuk gerakan nasional itu kan nanti sudah muncul adanya organisasi pergerakan nasional. Contohnya lahirnya Budi Utomo, lahirnya PNI, lahirnya Indisi Parti, dan lain-lain. Nah, adapun ciri-ciri dari gerakan daerah adalah yang pertama, perlawanannya masih tergantung kepada pemimpin. Artinya, setiap gerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu masih tergantung oleh pemimpinnya, karena pemimpin ini sosoknya itu sangat sentral. Ketika pemimpin itu sudah meninggal atau ditangkap oleh pemerintah kolonial, maka perlawanannya pun akan hilang. Seperti halnya ketika perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro masih aktif, perlawanan yang dilakukan oleh rakyatnya pun itu masih aktif, masih terus-menerus. Tapi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap atau nanti Pangeran Diponegoro sudah hilang, ya maka perlawanannya pun akan hilang. Yang kedua, yaitu belum ada struktur organisasi. Jelas ya, kalau yang namanya gerakan daerah itu masih berdiri sendiri. Jadi tidak ada struktur organisasi yang jelas. Beda hal dengan gerakan nasional. Kalau misalkan gerakan nasional itu kan sudah ada ketua, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk yang gerakan daerah, itu pure. Setiap anggota itu masih bawahan dari pemimpin. Yang kedua, sifatnya masih kedaerahan. Nah, di sini setiap gerakan daerah di sini itu perjuangannya itu hanya sebatas wilayah tertentu.
Jadi belum ada konsep Indonesia. Kalau gerakan nasional itu nanti sudah muncul ada kata Indonesia. Ada persamaan nasib bagi bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda. Sedangkan kalau untuk yang gerakan daerah, ini pure hanya sebatas untuk memperjuangkan daerah yang mereka rasakan. Ya, contohnya ketika Pangeran Diponegoro hanya sebatas wilayah Jogja, Sultan Hasanuddin hanya sebatas Makassar, Imam Bonjol hanya sebatas Sumatera Barat. Jadi hanya sebatas daerah-daerah yang mereka rasakan dijajah aja gitu. Yang keempat yaitu mengandalkan kekuatan senjata atau perang fisik. Jadi kalau untuk gerakan daerah ini, setiap perlawanannya itu hanya satu jenis aja, yaitu perang. Tidak ada kata lain selain perang. Bahkan setiap perang yang dilakukan itu tidak menutup kemungkinan banyak yang menggunakan hal-hal gaib seperti itu. Dan muncul sebelum abad 20. Sebelum kalian memahami tentang perlawanan daerah ini, perlawanan terhadap Portugis, Spanyol, VOC, dan Hindia Belanda, kalian harus pahami dulu tentang ciri-ciri gerakan daerah ini. Karena setiap gerakan daerah, baik di wilayah timur, wilayah Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya, ini memiliki karakteristik yang sama. Walaupun akhirnya setiap perlawanan yang dilakukan oleh mereka ini itu nanti mengalami kegagalan, tapi setidaknya perlawanan yang dilakukan mereka ini itu nanti menjadi motivasi ke periode selanjutnya bahwa ternyata perlawanan yang harus dilakukan itu bukan hanya sekedar perang fisik, bukan hanya sekedar perang adu tembakan, bukan, tapi harus ada perang lain yang bisa membuat kita terlepas dari penjajahan bangsa Barat. Harus ada cara lain. Contohnya kan nanti ada menulis artikel tentang kritikan terhadap Hindia Belanda karena sudah mulai melek tentang membaca dan menulis. Sedangkan di sini di gerakan daerah ini hanya langsung pure aja senjata. Selanjutnya, kita bahas tentang perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol. Seperti yang kita ketahui juga, perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol ini adalah dua kerajaan yang memang kan dari awal sudah berkonflik, baik di Eropanya maupun di Indonesianya. Nah, ketika Portugis datang ke Indonesia tahun 1512 dan akhirnya nanti sampai di Maluku, Portugis berusaha untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Salah satunya adalah memonopoli tentang beberapa pelabuhan dagang seperti di Malaka, Sunda Kelapa, dan Aceh. Hal ini tentu sangat merugikan bangsa pribumi yang sudah ada di sana. Jadi ketika Portugis datang, dia langsung berusaha untuk mengambil alih kekuasaan pelabuhan dagang yang ada di sana. Ketika Portugis datang ke Nusantara, Portugis langsung menanamkan kekuasaannya di Malaka, yang saat itu dikuasai juga oleh kerajaan Malaka yang bercorak Islam. Ketika Malaka ini diambil Portugis, banyak pedagang Muslim yang beralih pasarnya ke wilayah Aceh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Portugis juga. Ketika Malaka sudah sepi oleh pedagang, maka Portugis juga harus melebarkan kekuasaannya. Yang awalnya satu kekuasaan, nanti Portugis berusaha melancarkan kekuasaan ke daerah lainnya, seperti Sunda Kelapa dan Aceh. Maka dari itu nanti banyak pertentangan antara kerajaan-kerajaan yang disinggahi oleh Portugis. Kemudian konflik di Maluku. Nah, Portugis dan Spanyol ini pertama kali yang datangkan Portugis sampai di wilayah Maluku. Dan ketika di Maluku ini, Portugis nanti bekerja sama dengan kerajaan Ternate. Sedangkan Spanyol datang beberapa tahun kemudian, nanti datang ke Maluku juga lewat Filipina dan bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Walaupun sebenarnya Portugis bekerja sama dengan Ternate, itu hanya sebatas Portugis butuh bantuan Ternate untuk mengusir Spanyol yang merupakan musuh bebuyutannya Portugis. Ternate juga sama, ada kepentingan, dia berusaha untuk mengusir kerajaan yang di seberangnya, yaitu kerajaan Tidore. Walaupun nanti kedua kerajaan ini akhirnya sadar bahwa ternyata mereka itu diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Kemudian akhirnya nanti kedua negara ini dipisahkan oleh satu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Isinya Portugis
tetap di wilayah Maluku dan wilayah selatan lainnya, tepatnya ke Timor Leste, dan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berpindah ke Filipina. Ini adalah faktor penyebab masyarakat Indonesia melawan Portugis. Kemudian ada beberapa perlawanan terhadap Portugis seperti yang dilakukan oleh rakyat Aceh yang dipimpin oleh Sultan Mugayat Shah, kemudian rakyat Maluku oleh Sultan Ba'abullah. Nah, ini Ba'abullah ini adalah sultan yang membawa kejayaan dari kerajaan Ternate dan Tidore. Sebelumnya Sultan Ba'abullah ini benci banget sama Portugis karena bapaknya Sultan Hairun itu dibunuh oleh Portugis yang saat itu berusaha untuk mengusir Portugis dari tanah Maluku. Yang awalnya Maluku ini bekerja sama dengan Portugis, lama-kelamaan Maluku ini sadar ternyata Portugis itu hanya untuk memonopoli wilayah Maluku. Maka dari itu nanti Ba'abullah berhasil mengusir Portugis dan dijuluki sebagai Sultan 7 Pulau 2 Pulau. Selain Maluku juga nanti ada rakyat Demak. Demak ini merupakan kerajaan Islam yang berhasil menghilangkan pengaruh Majapahit dari Nusantara. Ketika Demak muncul, Demak langsung menjadi pusat perekonomian di wilayah Jawa bagian utara. Ketika Demak mengetahui kalau misalkan Portugis menguasai Malaka, Demak khawatir bahwa kekuasaannya itu akan hilang. Maka dari itu nanti Demak berusaha mengusir Portugis dari tanah Malaka dan langsung diutuslah Pati Yunus untuk melanjutkan tugas itu. Tapi sayangnya Pati Yunus ini gagal dan dijuluki Pangeran Sabranglor. Nah, selanjutnya selain Pati Yunus, rakyat dari kerajaan Demak juga nanti mengirim Fatahillah untuk menyerang Portugis. Ketika kerajaan Demak tahu bahwa kerajaan Pajajaran atau Pasundan, kerajaan Sunda telah bekerja sama dengan Portugis, maka Fatahillah berusaha untuk mengusir Portugis dari tanah Jawa yang ada di wilayah Pasundan saat itu. Dan Portugis saat itu juga sedang berusaha untuk menguasai Sunda Kelapa. Maka dari itu nanti Fatahillah berusaha mengusir Portugis dan ketika Fatahillah berhasil mengusir Portugis pada tanggal 22 Juni ini sekaligus menandakan bahwa telah direbutnya Sunda Kelapa itu dijadikan sebagai hari lahirnya Jakarta. Dan dirubahlah nama Sunda Kelapa itu menjadi Jayakarta. Ini gambaran dari Fatahillah ya. Next. Selanjutnya ada perlawanan Sultan Agung terhadap VOC yang berasal dari kerajaan Mataram. Nah, ketika Demak nanti sudah runtuh digantikan oleh Mataram, Mataram ini juga sama-sama tidak suka dengan yang namanya kolonialisme. Yang saat itu kolonialisme dilakukan oleh bangsa VOC atau Vereniging Oost-Indisch Company. Hal yang menyebabkan perlawanan ini yang pertama karena VOC memonopoli perdagangan kerajaan Mataram Islam. VOC saat itu sebagai lembaga perdagangan yang memiliki hak oktroy atau hak istimewa untuk melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara tentu sangat meresahkan Sultan Agung dari kerajaan Mataram karena saking hawoknya VOC ini ketika dia sudah mengambil alih satu wilayah maka VOC juga akan mengambil wilayah yang lagi tenar saat itu. Dan kerajaan yang merasa mengkhawatirkan bagi VOC adalah kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Maka dari itu nanti VOC berusaha untuk memonopoli perdagangan kerajaan Mataram. Hal ini tentu ditentang oleh Sultan Agung, berusaha untuk memerangi VOC. Ya saat itu pusatnya ada di Batavia. Kerajaan Sultan Agung ini mengirim bala tentara dari Mataram, Jawa Tengah menuju ke Batavia. VOC kewalahan saat itu ternyata perjuangan dari kerajaan Mataram ini sangat besar. Mereka rela berperang dari tanah Jawa Tengah menuju ke Batavia yang sekarang Jakarta. Ya walaupun akhirnya Mataram ini gagal. Dan untuk mengatasi kembalinya perang Mataram dengan VOC ini, nanti VOC ikut campur tangan terhadap pemerintahan di Mataram. Yang puncaknya nanti ditandatangani dengan perjanjian Giyanti dan Salatiga. Ini nanti sekaligus akhir
dari kerajaan Mataram. Jadi perjanjian Giyanti ini nanti dibagi dua Mataram itu. Ada yang disebut dengan Surakarta dan disebut dengan Yogyakarta. Yang awalnya Mataram itu satu, nanti dibagi dua. Ada Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Ternyata perjanjian Giyanti ini yang diprediksi akan menghancurkan Mataram, ternyata belum. Mataram masih tetap ada. Maka dari itu nanti si VOC melakukan perjanjian lagi yang disebut dengan perjanjian Salatiga, yang awalnya dibagi dua, nanti dibagi empat kalau di Salatiga ini. Ada Surakarta, Mangkunegara, Yogyakarta, dan Paku Alaman. Dan ini sekaligus menandakan berakhirnya kekuasaan Mataram. Dan sepenuhnya kerajaan-kerajaan ini, Surakarta, Mangkunegara, Ngayogyakarta, Paku Alaman ini di bawah langsung dari VOC. Oke, selanjutnya ada perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten, masih terhadap VOC. Jadi persamaan antara Sultan Ageng dan Sultan Agung itu perlawanannya, faktor penyebabnya sama ya, karena si VOC ini ingin menguasai perdagangan di wilayah kerajaan-kerajaan ini. Kalau tadi VOC ingin menguasai di Jawa bagian utara, kalau sekarang VOC ingin menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Banten. Jadi sebelumnya Banten ini itu bagian dari kekuasaan Demak. Ketika Demak nanti runtuh, Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan merdeka. Maka lahirnya nanti kerajaan Banten. Nah, Banten itu sudah ramai akan perdagangan oleh masyarakat-masyarakat di Nusantara. Banyak yang berdagang di wilayah kerajaan Banten, di pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi saat itu, VOC yang sudah menanamkan kekuasaannya di Nusantara, itu sangat terpikat oleh kerajaan Banten, karena banyaknya pedagang yang berlalu lalang di sini. Maka dari itu nanti VOC berusaha untuk mengambil alih atau memonopoli perdagangan dari kerajaan Banten. Usaha VOC ini nanti mendapatkan tantangan dari Sultan Agung Tirtayasa, sultan yang membawa kejayaan dari kerajaan Banten. Sultan Agung Tirtayasa ini berusaha untuk mengusir VOC dari tanah Banten. Tapi VOC tahu kalau misalkan anaknya dari Sultan Agung ini berusaha untuk naik tahta. Maka dari itu nanti si VOC berusaha untuk mengompori si Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dan akhirnya antara VOC dan Sultan Haji ini nanti berkomplot untuk menggulingkan Sultan Agung Tirtayasa. Dan akhirnya berhasil. VOC bekerja sama dengan Sultan Haji, dan Sultan Haji nanti jadi sultan beneran, menggantikan ayahnya. Ketika Sultan Haji jadi sultan, Sultan Haji ini nanti memberikan perlakuan istimewa kepada VOC, bahwa VOC boleh berdagang sepuasnya di tanah Banten. Ini yang nantinya menjadikan kerajaan Banten itu di bawah sepenuhnya kekuasaan VOC. Yang awalnya Banten ini berdiri sendiri, tiba-tiba langsung di bawah VOC. Ini yang nanti menandakan berakhirnya kekuasaan Banten. Oke, next. Selanjutnya ada perlawanan Sultan Hasanuddin dari VOC, dari kerajaan Gowatalo. Ketika Gowatalo ini sudah menjadi kerajaan yang sangat makmur, ya, tepatnya di Makassar, Gowatalo ini menjadi pusat pelabuhan yang ramai juga di wilayah Indonesia Timur. Lagi-lagi sama yang dilakukan oleh VOC di kerajaan-kerajaan lain. VOC ini benar-benar maruk ya, kalau kalian tahu itu. Ketika VOC sudah mendapatkan pelabuhan dagang di wilayah Sunda Kelapa, di wilayah Jawa bagian utara, di wilayah Aceh, VOC ini masih tetap berusaha untuk merebut pelabuhan dagang yang berada di Indonesia lainnya, salah satunya di Indonesia Timur. Ya, yang saat itu dikuasai oleh Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gowatalo atau kerajaan Makassar. Hasanuddin ini tahu kalau misalkan wilayah perdagangannya itu sedang diincar oleh VOC. Walaupun Hasanuddin berusaha untuk mengusir VOC, tapi ya VOC tahu juga kalau misalnya banyak orang-orang yang juga tidak suka terhadap Hasanuddin. Salah satunya yaitu Arupalaka. Arupalaka ini merupakan raja dari kerajaan Bone yang saat itu merupakan negara jajahan atau kerajaan bawahan dari kerajaan Gowatalo. VOC bekerja sama dengan Arupalaka untuk menyerang Sultan Hasanuddin. Peperangan antara VOC featuring Arupalaka melawan Hasanuddin ini berlangsung lama.
Dan akhirnya VOC berhasil memenangkan peperangan itu. Sultan Hasanuddin terpaksa harus mengakhiri perang itu dengan menandatangani perjanjian Bongaya. Salah satu hasilnya adalah harus menyerahkan perdagangan Indonesia Timur atau perdagangan Makassar kepada VOC. Dan Harupalaka sebagai kerajaan Bone bisa menjadi kerajaan independen tanpa bawahan dari kerajaan Gowatalo yang beberapa tahun kemudian kerajaan Gowatalo langsung hilang karena langsung di bawah penguasaan VOC. Jadi VOC ini benar-benar lembaga yang maruk pisan. Setelah perjanjian Bongaya ini, kekuasaan Sultan Hasanuddin langsung hilang. Dia sebagai sultan di bawah langsung VOC. Jadi tidak ada pergerakan selanjutnya setelah Sultan Hasanuddin. Mungkin ada, tapi tidak sebesar yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Yang selanjutnya yaitu perlawanan Pattimura terhadap VOC. Masih di tanah Maluku. Ya, kembali ke tanah Maluku. Sebelumnya kan ada Sultan Babulah yang mengusir Portugis. Jadi Portugis ketika berkuasa di Maluku, itu nanti juga diusir oleh VOC karena Portugis kalah saing. Makanya Portugis yang awalnya kekuasaannya di Maluku nanti cuma pindah ke wilayah Timor Timur yang sekarang jadi Timor Leste. Nah, VOC juga berusaha untuk mengambil alih kekuasaan Maluku yang nanti mendapatkan tantangan dari yang nanti mendapatkan perlawanan dari Kapiten Pattimura atau Thomas Martonesi. Walaupun akhirnya gagal juga Martonesi ini, sehingga nanti dia dijatuhi hukuman mati. Nah, selanjutnya ada perlawanan Imam Bonjol atau yang disebut dengan Perang Padri. Adapun penyebab dari perlawanan ini awalnya belum ada sangkut pautnya dengan VOC ya. Ini hanya sebatas konflik internal aja antara kaum adat dengan kaum Padri. Nah, kaum Padri itu adalah sekelompok ulama yang kembali dari Mekah yang berusaha memurnikan kembali agama Islam. Jadi, ketika tahun 1800-an ini, di wilayah Sumatera Barat ini sudah mulai agama Islamnya itu sudah berbeda dengan agama Islam murni yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Nanti kaum Padri yang sudah menunaikan haji dari Mekah itu datang dan mereka berusaha untuk kembali memurnikan ajaran bahwa agama Islam itu harus seperti ini. Nah, ini nanti mendapatkan tantangan dari kaum adat. Kaum adat tidak suka atau tidak setuju dengan kaum Padri bahwa agama Islam itu harus menyesuaikan dengan adat yang ada di Sumatera Barat. Nanti pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri ini itu mendapatkan campur tangan dari VOC. VOC juga tahu kalau misalkan dua kaum ini sangat berperan di wilayah Sumatera Barat. Maka dari itu, VOC berusaha untuk mengompori kaum adat dan kaum Padri agar mereka ini benar-benar terpecah belah. VOC juga berusaha untuk mengambil alih atau menguasai Sumatera Barat dari tangan Imam Bonjol dan kaum adat. Karena VOC ketika sudah menanamkan kekuasaan di Sumatera Selatan, bagian Kalimantan, dan lain juga sangat berusaha mengambil wilayah ini yang kaya akan sumber daya alam. Maka dari itu nanti kaum adat dan kaum Padri yang awalnya bermusuhan itu sama-sama nanti langsung melawan VOC. Jadi mereka juga sadar ternyata kaum adat dan Padri ini diadu domba oleh VOC. Kan memang VOC itu kan terkenal dengan politik adu dombanya ya, atau politik divide et impera. Next, selanjutnya ada perlawanan Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Ini masih perlawanan terhadap VOC ya. Adapun sebabnya, yang pertama campur tangan Belanda terhadap pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Yang tadi Yogyakarta itu kan penerus dari kerajaan Mataram. Jadi ketika Mataram sudah hilang, dipisah menjadi kerajaan Kesultanan Yogyakarta lewat perjanjian Giyanti. Kemudian yang kedua ada penetapan pajak yang tinggi. Nah, ini adalah sebab umumnya. Jadi ketika Diponegoro tahu sudah ada campur tangan Belanda terhadap kesultanan dan pajak yang tinggi, itu sangat memberatkan pemerintahan Yogyakarta. Karena mereka tidak bisa berdiri sendiri kalau misalkan ada campur tangan dari Belanda. Sebab khususnya yaitu karena ini. Karena nanti VOC akan membangun jalan yang jalannya itu akan melewati tanah leluhur dari Pangeran Diponegoro.
Ini yang menyebabkan Pangeran Diponegoro benar-benar yang awalnya benci, semakin benci terhadap VOC. Maka dari itu Diponegoro berusaha untuk melawan VOC dengan membawa bala tentara dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, jalannya perang. Jadi ketika Diponegoro akan mengultimatum perang terhadap VOC, Diponegoro nanti mengangkat 2 penasehat. Yang pertama ada Kiai Mojo, yang merupakan penasehat agama, dan Sentot Ali Basyah, yang merupakan penasehat militer. Sentot Ali Basyah ini merupakan penasehat militer. Dia itu sebenarnya tentara bayaran ya, jadi dia akan bekerja kepada siapapun asalkan dibayar. Nah, contohnya ini Sentot Ali Basyah itu. Yang kedua, Diponegoro melakukan strategi perang gerilya dengan markasnya di Gua Selarong. Ini strategi gerilya ini strategi yang cukup terkenal ketika zaman penjajahan. Salah satunya yang dilakukan oleh Diponegoro. Jadi kalau di gerilya itu strateginya ketika VOC menyerang, kita bersembunyi, ketika dia istirahat, kita serang VOC gitu. Selain itu bisa jadi contohnya kalau perang gerilya itu dengan cara menghancurkan sumber-sumber logistik dari musuh. Yang ketiga, merekrut banyak tentara dari petani karena banyak petani juga yang tidak suka terhadap VOC dan nanti akan direkrut oleh Diponegoro untuk perang melawan VOC. Plus perang ini disebut sebagai perang jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Jadi kalau Diponegoro ketika dia akan perang melawan VOC itu sama saja dengan perang di jalan Tuhan. Dan yang terakhir akan menjanjikan kepada rakyat Jawa bahwa Diponegoro adalah Ratu Adil. Konsep Ratu Adil ini adalah konsep yang cukup terkenal di tanah Jawa. Jadi ketika ada kekacauan di tanah Jawa atau kekacauan di dalam suatu masyarakat, nanti akan timbul satu orang yang akan menyelamatkan masyarakat tersebut. Nah, itu disebut sebagai Ratu Adil atau Ratu Adil Heru Cokro. Atau ada lagi yang disebut dengan Mesias, sama saja. Jadi ketika ada suatu tempat yang mengalami kekacauan atau mengalami kelaparan yang cukup lama, nanti akan dipimpin oleh satu orang untuk menyelamatkan masyarakat itu dari keterburukan. Nah, Diponegoro itu menyebut dirinya sebagai Ratu Adil. Makanya banyak orang yang bersimpati untuk membantu Diponegoro dalam perang melawan VOC. Tapi sayangnya, pertempuran antara VOC dan Diponegoro selama 5 tahun itu, yang awalnya dimenangi oleh Diponegoro, lama-kelamaan itu nanti Diponegoro mengalami kemunduran. Yang disebabkan yang pertama, karena ada konflik antara Diponegoro dengan Kiai Mojo dan Sentot Ali Basyah. Yang awalnya si Kiai Mojo dan Ali Basyah ini 2 partner yang membantu Diponegoro, tapi ternyata nanti dia malah membel out dari Diponegoro. Yang pertama, Kiai Mojo. Dia tidak setuju dengan konsep Ratu Adil. Yang kedua ada Sentot Ali Basyah. Dia tidak setuju dengan perang gerilya. Karena perang gerilya itu dianggap sebagai pengecut kalau kata Ali Basyah. Plus si Ali Basyah juga itu direkrut oleh Belanda. Jadi Belanda itu tahu kalau misalkan Ali Basyah itu adalah tentara bayaran. Bayaran yang diberikan oleh Diponegoro ternyata lebih kecil dibandingkan yang diberikan oleh Belanda. Maka dari itu Ali Basyah nanti membel out dari Diponegoro. Yang kedua, Belanda mendatangkan tentara dari Sumatera yang semakin melemahkan Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, menyebarkan mata-mata di sekitar persembunyian Diponegoro. Jadi mata-mata yang dipasang oleh Belanda itu bukan cuma dari orang Belandanya juga, banyak orang Indonesianya yang menjadi mata-mata Belanda untuk membocorkan rahasia dari Diponegoro, seperti membocorkan di mana tempat sembunyiannya, di mana tempat logistiknya, sehingga strategi-strategi yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itu gampang diketahui oleh Belanda, dan Belanda dapat mengatasinya dengan mudah. Dan terakhir ada menerapkan strategi benteng stelsel. Ini yang dilakukan oleh Belanda ya. Ketika Belanda sudah mengetahui persembunyian Diponegoro, nanti Belanda itu akan membuat benteng di sepanjang persembunyian Diponegoro sehingga Diponegoro tidak bisa kemana-mana. Jadi seolah-olah terkepung. Jadi gampang gitu menangkap Diponegoro ketika dia persembunyiannya itu sudah diketahui. Pada itu nanti Diponegoro ditangkap lalu diasingkan dan akhirnya meninggal. Dan perlawanannya Diponegoro pun hilang juga. Nah, ini penangkapan Diponegoro ya
oleh Jenderal de Kock yang saat itu sebagai jenderal pemimpin VOC. Ini hanya sebatas lukisan ya, tapi menggambarkan kondisi saat itu. Kemudian ada perlawanan I Gusti Ketut Jelantik terhadap kolonial Belanda. Nah, kalau tadi terhadap VOC, sekarang sudah masuk ke kolonial Belanda. Jadi kalau VOC itu masih sebatas kongsi dagang ya, tapi kalau kolonial Belanda itu bukan kongsi dagang lagi, tapi langsung pemerintahan dari bawahan kerajaan Belanda yang ada di Eropanya. Adapun penyebab dari perlawanan I Ketut Jelantik ini karena adanya kebijakan hak tawan karang. Hak tawan karang ini adalah ketika adanya kapal-kapal yang berlabuh di wilayah Bali, maka kapal-kapal tersebut itu menjadi hak kerajaan-kerajaan di Bali. Nah, hak tawan karang ini tentunya nanti merugikan Belanda, bahwa Belanda itu yang berusaha niatnya untuk mengambil alih Bali, tapi kapalnya malah diambil alih. Maka dari itu nanti Belanda berusaha untuk perang melawan kerajaan Bali. Maksudnya kerajaan Bali itu banyak ya, ada Buleleng, ada Badung, dan lain sebagainya. Jadi Bali yang sekarang satu pulau itu nanti terdiri dari beberapa kerajaan. Dan setiap kerajaannya itu menerapkan hak tawan karang, di mana wilayah pelabuhannya itu misalkan dikuasai oleh kerajaan Buleleng, dan ada kapal yang berlabuh di kerajaan Buleleng itu, maka si kapal itu ya udah milik kerajaan Buleleng. Ini sangat merugikan Belanda, yang akhirnya nanti Belanda juga berhasil menguasai kerajaan Bali. Selanjutnya ada perlawanan Pangeran Antasari terhadap kolonial Belanda. Sama aja ya, jadi banyak sekali Belanda mengintervensi atau campur tangan terhadap politik di kerajaan-kerajaan, salah satunya oleh Antasari. Oke. Kemudian ada perlawanan dari Sisingamaraja ke-12 terhadap kolonial Belanda yang terjadi di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena Belanda menginginkan adanya Pax Nederlandica. Jadi Pax Nederlandica ini merupakan persatuan atau gabungan dari wilayah-wilayah yang dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda ingin menyatukan seluruh wilayah kekuasaan jajahannya saat itu, yang termasuk Tapanuli. Plus nanti adanya misi Zending oleh Belanda. Jadi Belanda juga nanti menyebarkan agama Kristen. Bukan Kristen Katolik ya, tapi Belanda itu, tapi Kristen Protestan. Nah, terakhir di sini ada perlawanan rakyat Aceh. Nih, perlawanan rakyat Aceh itu paling lama ya. Jadi Aceh itu paling sebentar dikuasai oleh Belanda. Kalau kalian tahu dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu kan dari awal dikuasai oleh Belandanya. Tapi kalau Aceh baru dikuasainya itu tahun 1904. Adapun perlawanan ini disebabkan oleh tadi sama, yaitu adanya Pax Nederlandica. Yang kedua, Belanda menganggap Aceh melakukan pelanggaran dengan bekerjasama dengan Inggris, Prancis, dan Amerika. Sebelum kekuasaan Belanda yang ada di sini, di wilayah Indonesia, Aceh adalah sudah menjadi negara yang merdeka. Dan Aceh itu pernah melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Amerika. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran oleh Belanda karena bagi Belanda, Aceh sudah termasuk sebagai Pax Nederlandica. Ini merupakan miskomunikasi ya antara Belanda dan Aceh. Maka dari itu nanti Belanda berusaha untuk melakukan perang dengan Aceh. Ya, makanya nanti terjadi perang yang cukup lama dan perlawanan Aceh ini dipimpin oleh Teuku Umar dan Cut Nyak-dien. Saking lamanya perlawanan Aceh ini itu benar-benar sangat merugikan pihak kolonial. Bahkan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk meredam rakyat Aceh. Saking lamanya pertempuran Aceh dengan kolonial Belanda ini, masyarakat kolonial, pemerintahan kolonial udah mulai frustasi. Maka dari itu nanti Belanda mengirimkan staf khususnya, yaitu Snokhurgronje, untuk menganalisis rakyat Aceh. Snokhurgronje ini adalah orang Belanda yang memata-matai kerajaan Aceh. Bagaimana caranya agar Aceh ini bisa diredam, gitu. Nah, nanti Snokhurgronje ini datang ke Aceh, dia belajar agama Islam. Sebelumnya Snokhurgronje ini juga belajar agama Islam di Mekah. Dia juga ikut haji untuk menganalisis orang-orang Islam. Ketika Snokhurgronje datang ke Aceh,
Sunan tahu kalau ternyata di Aceh itu ada kekuasaan yang sangat berperan penting. Yang pertama ada Teku dan yang kedua ada Tengku. Nah, dua kekuasaan ini yang menjadikan Aceh yang sangat kuat. Ketika Sunan menganalisis, Sunan menyarankan kepada pemerintahan kolonial, jika ingin berperang melawan Aceh, maka cukup pisahkan keduanya. Jadi nanti pemerintahan kolonial itu berusaha untuk memecah belah antara Teku dan Tengku ini. Dengan cara yang pertama nanti dibangunlah masjid-masjid. Jadi banyak kaum ulama yang terpikat oleh Belanda. Bagi orang-orang ulama, ternyata Belanda itu tidak semenakutkan yang kita kira. Contohnya kan Belanda nanti memberikan atau membangun masjid, membangun pesantren, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi pertentangan bagi kaum Teku atau kaum bangsawan. Teku ini tidak setuju. Ternyata Belanda itu mendirikan masjid hanya sebatas untuk memecah belah. Dan akhirnya perpecahan antara Teku dan Tengku ini nanti dicampuri oleh Belanda yang kemudian Aceh hilang. Nah, ini adalah Tengku Umar dan Cut Nyadin. Walaupun nanti Cut Nyadin soalnya diasingkan ke wilayah Sumedang dan meninggal di sana. Ini adalah makam Cut Nyadin yang ada di wilayah Sumedang ya. Nah, ini adalah kekuasaan kolonial Belanda sampai tahun 1900. Aceh masih berdiri ya di sini, masih menjadi sebuah kerajaan walaupun akhirnya nanti setelah tahun 1907 Aceh di bawah kekuasaan Belanda. Kecuali Timur ya, kekuasaan Portugis. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini nanti bagian dari kekuasaan Hindia Belanda. Nah, itu untuk materi sekarang. Jadi kalian harus pahami dulu dari awal tadi ya, ciri-ciri dari gerakan daerah. Ketika gerakan daerah itu masih tergantung oleh pemimpin dan pemimpinnya itu sudah ditangkap, maka sudah perlawanannya pun akan hilang. Pokoknya gerakan daerah itu sangat berperan penting atau sangat vitalnya peran dari seorang pemimpin. Setelah tahun 1900, perlawanannya pun nanti akan berubah. Yang disebut dengan nanti ada perlawanan atau pergerakan nasional. Saya rasa itu untuk video kali ini, pembelajaran kali ini. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti langsung di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.